Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suryadi SEMM, merupakan dosen tetap Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Iksan yang berhome base pada program studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Iksan Sidendra Indrapang. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengejaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah, yakni mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan bobot 3 SKS yang terdapat di semester 3. Adapun capaian pembelajarannya, mata kuliah ini adalah: pertama, mampu memahami teori dan aplikasi dari manajemen pemasaran. Yang kedua, mengaplikasikan strategi manajemen pemasaran yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan contoh penerapan manajemen pemasaran serta pengambilan keputusan yang efektif. Yang keempat, mahasiswa mampu menjabarkan dan melakukan simulasi praktik manajemen pemasaran yang telah dipelajari dalam bentuk peragaan, lisan maupun tulisan melalui media digital. Dan yang kelima, mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip manajemen pemasaran. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah manajemen pemasaran ini adalah: mata kuliah manajemen pemasaran membahas konsep, strategi, dan praktek pemasaran dalam dunia bisnis modern. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana perusahaan merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai keunggulan kompetitif. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar pemasaran, segmentasi pasar, bauran pemasaran, serta tren pemasaran digital dan e-commerce. Materi pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran adalah: yang pertama, pemasaran dan era perkembangannya; yang kedua, konsep pemasaran produk; yang ketiga, konsep pemasaran jasa; yang keempat, periklanan, promosi, penjualan, dan hubungan masyarakat; yang kelima, konsep harga dan strategi harga; yang keenam, distribusi dalam pemasaran; yang ketujuh, strategi pemasaran digital; kemudian ada riset pemasaran; kemudian ada pemasaran era modern dan e-commerce, serta strategi pemasaran komprehensif. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang saya lakukan dalam satu semester: di awal pertemuan, saya melakukan perkenalan membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri diskusi, apapun itu bentuknya terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Bahan ajar yang digunakan atau referensi sumber materi pembelajaran yang utama, buku dari Philip Kotler dan Kevin Lane Kotler dengan judul Manajemen Pemasaran. Kemudian buku kedua ada Prof. Dr. Haji Bukhari Almah 2020, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Sementara referensi pendukung saya ambil dari buku Abdullah Tamrin dan Francis Tantri 2018, Manajemen Pemasaran. Perangkat media yang digunakan dalam pembelajaran ini berupa Smart TV, TV Android, dan laptop dengan media online seperti YouTube channel, dan ada pula media daring yaitu Zoom atau Google Meet. Itulah tadi unsur-unsur dari poin delivery. Selanjutnya yang kedua, unsur introduction, yaitu tentang bagaimana hubungan langsung antara dosen dan mahasiswa dalam sesi pembelajaran berupa: pertama, salam menyapa mahasiswa dan berdoa; yang kedua, presensi untuk mengecek kehadiran mahasiswa; dan yang ketiga, mereview materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu apakah materi telah dipahami dengan baik. Kemudian sebagai dosen, saya menyampaikan keterkaitan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan dibawakan. Yang keempat ada pemaparan materi, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam latihan soal atau diskusi
untuk menilai sejauh mana penalaran mahasiswa terkait sebuah kasus solusi atau pemecahan masalah yang dipilih. Unsur yang ketiga atau yang terakhir adalah asesmen, di mana unsur ini akan menjadi pijakan terakhir proses pembelajaran selama 16 kali pertemuan atau 1 semester. Dosen akan menilai pencapaian yang telah diraih oleh setiap mahasiswa selama ini. Asesmen berupa pertama, pengumpulan nilai harian baik itu latihan mandiri maupun kelompok dan nilai keaktifan yang telah ditabulasi pada software Microsoft Office Excel. Yang kedua, begitupun dengan total kehadiran mahasiswa selama 1 semester. Dan yang ketiga, selanjutnya nilai harian kehadiran dan diakumulasikan dengan nilai UTS dan UAS yang telah diperoleh setiap mahasiswa melalui format penilaian pada Microsoft Office Excel. Lalu pada akhirnya akan muncul nilai akhir untuk mata kuliah manajemen pemasaran lanjutan. Berikut indikator penilaian dan standar penilaian yang telah ditetapkan pada kontrak perkuliahan. Aspek penilaian mata kuliah ada aktivitas partisipasi yaitu 30%, kuis atau latihan soal 20%, tugas mandiri 20%, ujian tengah semester 15% dan ujian akhir semester 15%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah manajemen pemasaran. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi hari ini sebelum saya memulai perkuliahan, saya absen dulu atau hadir semuanya. Hadir semua. Masih ada yang ingat pertemuan minggu lalu? Coba. Apa? Riset pemasaran, Nah, apa itu riset pemasaran? yaitu proses sistematis dalam mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data terkait produk, layanan, dan target pasar. Ya, baik. Ada yang lain? Pak, Apa? fungsi riset pemasaran. Ya. Yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, mengurangi risiko dan pengambilan keputusan, menganalisis peluang besar, memahami peluang pasar, memahami perilaku konsumen, menganalisis persaingan, mengevaluasi strategi pemasaran, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendukung pengembangan produk. Baik sekali. Masih ada yang lain? Pak, Ya, silakan. ada konsep riset pemasaran seperti proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data pasar. Oke, baik sekali. Jadi riset pemasaran itu proses pengolahan, mencari informasi baik dari pasar maupun di konsumen untuk melancarkan bisnis kita para pesaing. Kemudian kita lanjut materinya yaitu mengenai strategi pengembangan UMKM menuju pasar modern dan terintegrasi digital. Jadi tujuan dan manfaat pada materi ini yaitu tujuannya mahasiswa mampu menjelaskan pemasaran era modern e-commerce. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu secara mandiri mendesain proses bisnis dalam pemasaran yang terintegrasi digital. Kemudian apa manfaatnya? Manfaatnya mahasiswa akan memperoleh materi mengenai perkembangan persaingan UMKM di era modern e-commerce serta bagaimana menciptakan pertumbuhan panjang yang berhasil.
Kemudian kita lanjut. Di sini ada kenapa harus digital? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus digital? Alasan mengapa UMKM itu harus go digital? Baik, kenapa digital? Jadi alasan mengapa UMKM harus go digital? Ada yang bisa jawab? Saya Pak, Silakan. alasan mengapa UMKM harus go digital agar jangkauan pasarnya lebih luas. Maksudnya jangkauan pasarnya ini tidak hanya di sekitar lokasi usaha, tetapi juga ke berbagai daerah. Oke, bagus sekali. Ada yang lain? Tidak ada. Jadi kita lanjut. Jadi kenapa digital? Di sini semua orang ada di internet. Bahkan setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit pasti ada yang membuka yang namanya smartphone. Jadi mungkin 100 juta orang pengguna internet di Indonesia. Jadi hampir semua calon pelanggan itu sudah online. Bagaimana cara mempromosikan produk kita? Jadi jangan sampai bisnis kita ketinggalan dan tidak terlihat oleh mereka. Kemudian bisnis menjangkau lebih banyak orang. Jadi sebelum online, di sini ada contoh sebelum online dan setelah online. Jadi di sini sebelum online hanya pembelian lewat di depan toko saja. Jadi setelah online seluruh Indonesia bahkan mancanegara bisa menjadi pelanggan kita kapan saja dan di mana saja. Sama aja kalau kita buka sosmed. Apa yang kita cari di sosmed? Atau kita ada kebutuhan yang lebih mau dibeli, mungkin kita cari di HP, di smartphone, di internet. Sudah mengerti di pertemuan ini? Oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini kenapa digital? Karena digital itu lebih hemat biaya pemasaran. Jadi sebelum kita ada digital, kita mungkin sewa toko, mungkin biaya pemasarannya buat spanduk misalnya. Tapi kan sekarang sudah ada yang namanya media sosial. Jadi sebelum online bayar sewa toko, cetak brosur, pasang iklan, bayar jasa foto dan sebagainya. Kemudian ada setelah online cukup dengan kuota internet. Kemudian kenapa harus ada digital? Tidak ada batasan waktu dan tempat. Jadi meskipun kita di luar bisa kita akses. Berjualan online bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tidak ada batasan jam buka, tidak ada batasan wilayah. Bahkan pelanggan dari seluruh Indonesia bisa menjangkau produk kita dalam 24 jam, sehari atau 7 hari, seminggu. Jadi hemat dan konvensional di sini iklan online jauh lebih terjangkau dibandingkan media konvensional dengan anggaran kecil. Jadi UMKM bisa menjangkau ribuan calon pembeli secara tepat sasaran melalui media sosial dan marketplace. Ada yang tahu bedanya itu media sosial dengan marketplace? Saya Pak, kalau media sosial itu kayak di pemasarannya itu di Instagram, Facebook, kalau marketplace itu dijangkau kayak Shopee, Tokopedia. Ya, betul. Kemudian kita lanjut, apa yang harus disiapkan? Apa kira-kira yang harus disiapkan persiapan digital untuk UMKM? Apa yang harus saya siapkan persiapan digital untuk UMKM? Saya Pak, Silakan. hal yang harus dipersiapkan itu seperti identitas digital, Ya. seperti nama usaha yang konsisten, Ya. logo atau akun media sosial. Ya. Jadi kita mulai mempersiapkan bisnis digital kita mulai dari sekarang. Oke, jadi apa yang harus disiapkan? Jadi untuk memulai pemasaran digital, setiap pelaku UMKM perlu menyiapkan 3 hal utama sebagai fondasi kehadiran bisnis di dunia
online. Jadi ketiga elemen ini akan membantu menjangkau lebih banyak pelanggan secara efektif. Jadi mulailah dari yang paling mudah dan terjangkau adalah membuat media sosial seperti disebutkan temannya tadi, seperti Facebook, Instagram, TikTok. Kemudian daftarkan produk di marketplace. Jadi marketplace seperti Bukalapak, Shopee, apalagi selain Shopee, Tokopedia, Lazada, dan bangun website sederhana untuk memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap bisnis kita. Jadi harus juga punya website supaya apa yang dicari konsumen itu dia cuma tidak melihat di sosmed, tapi dia juga mencari melalui websitenya. Kemudian akun media sosial seperti tadi Facebook, Instagram, TikTok, atau ada Twitter. Jadi posting konten produk secara konsisten untuk membangun audiens dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Padahal zaman sekarang orang lebih mudah memahami produk di video dibandingkan dibaca. Orang lebih suka video dibandingkan membaca. Kemudian di toko marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan Lazada memudahkan pelanggan untuk menemukan dan membeli produk Anda kapan saja dan di mana saja. Seperti kita kalau istirahat atau mungkin butuh apa yang kita inginkan, pasti kita cari di marketplace, bahkan di media sosial tanpa kita sadari kita berbelanja. Kemudian ada websitenya. Jadi kita harus juga membuat website sebagai identitas resmi bisnis online kita. Selanjutnya di sini ada tips untuk UMKM di zaman now. Jadi tips yang pertama adalah foto yang bagus. Artinya ketika kita ada produk membuat kemasan, berarti kita membuat produk itu yang gambarnya lebih unik. Pasti orang lebih tertarik, mungkin kan tertarik karena gambarnya itu unik, mungkin kan dia tertarik karena memang resahnya, tampilannya. Di sini orang tidak melihat barangnya langsung, sehingga penting punya foto bagus agar orang percaya dan tertarik membeli produk kita secara online. Pernah kita membeli barang secara online? Pernah. Apa biasanya? Baju. Selain fashion, skincare yang lebih utama adalah perempuan skincare. Mungkin kalau kayak laki-laki mungkin kayak fashion paling baju, atau bahkan ada mengarah ke teknologi seperti smartphone. Kemudian ini adalah ada contoh foto produk profesional. Jadi foto-foto profesional menghasilkan produk dengan kepercayaan yang baik, latar belakangnya bersih, sudut pengambilan yang menarik untuk meningkatkan kepercayaan untuk membeli. Kenapa foto itu penting? Jadi tanpa foto yang bagus, calon pembeli online tidak bisa melihat produk kita secara langsung. Cuma dia melihat gambarnya. Makanya kita harus memperjelas kemasan-kemasan pada produk kita seuniknya. Maka kalau kita melihat pelaku usaha UMKM, mungkin itu kemasannya sudah ada namanya kata-katanya. Kemudian hasil foto yang baik. Kan biasa kalau foto dipoto saja. Ya harus hasilnya yang bagus. Teman-teman ini. Kita lanjut. Di sini ada tips UMKM sama no di part 2. Kan sebelumnya ada part 1. Di sini ada part 2. Jadi foto produk yang bagus adalah kunci kepercayaan pelanggan online. Itu gunanya internet. Bahkan pelanggan yang tidak pernah melihat kita, yang tidak pernah kita kenal sebelumnya sudah menjadi pelanggan. Jadi kita bisa membuat foto box sendiri dari kardus bekas dengan mudah dan murah untuk menghasilkan foto produk yang profesional. Jadi inilah contohnya membuat foto produk yang secara profesional menggunakan
photobox dari kardus. Jadi di sini ada cara membuat photobox dari kardus. Cukup kita menyiapkan kardus bekas, kemudian kertas putih atau kain putih dan lampu atau pencahayaannya. Kemudian potong 3 sisi kardus dan menempel kertas putih di dalam sebagai latar. Kemudian buat lubang di sisi kiri dan kanan untuk memasukkan cahaya agar produk terlihat terang dan merata. Kemudian hasil foto dengan photobox itu, dengan photobox sederhana dari kardus, foto produk akan terlihat lebih bersih, terang dan profesional. Daftar kunci membuat produk tampak menonjol sehingga pelanggan lebih percaya dan tertarik untuk membeli. Jadi saya tanya, apa kira-kira yang membuat kita tertarik pada produk? Dari tampilan. Biasa kita membeli produk dari tampilan atau yang lainnya, atau memang kita sudah tahu pasarnya tetapi kita tetap membeli. Hah? Silahkan kasih pesan-pesan supaya saya mendengar juga. Review produk dari pembeli sebelumnya. Review produk berarti rating. Nanti kita juga melihat rating dari pembeli-pembeli. Kemudian di sini ada tips UMKM pada zaman now. Jadi konsisten di media sosial. Jadi konsistensi adalah kunci sukses di media sosial. Posting secara rutin sesuai kesanggupan kamu, misalnya 1 post per hari dengan konsisten followers akan terus bertumbuh dan kepercayaan terhadap brand UMKM semakin kuat. Sama halnya dengan pelaku usaha UMKM makanan dan minuman. Jadi itu tertentu harus ada jam postingannya. Misalnya kalau pagi pasti kita posting makanan sarapan. Kemudian makan siang, di situ juga bagus kita memposting produk kita pada saat jam makan. Pada saat menjelang sore kita posting lagi. Jadi kita tidak sembarangan posting apa produk kita langsung posting, apa produk kita langsung kita posting. Jadi harus juga kita melihat waktu, melihat kapan jam istirahatnya pekerja atau bahkan masyarakat yang lain. Kemudian mengapa konsisten itu penting? Jadi konsisten posting mengapa konsistensi itu penting? Jadi konsisten itu penting sesuai kesanggupan. Satu post sehari di Instagram, TikTok atau Facebook. Pasti dia mungkin bukan yang targetnya, tetapi targetnya ya yang lain. Sama halnya kalau kita masuk ke Alfamart, kasirnya pasti menunjukkan atau mempromosikan barang yang lain pada saat kita membayar di kasir. Mungkin bukan targetnya untuk kita, tetapi targetnya ke pelanggan yang lain. Kemudian ada posisi akan membuat sosial media kita terpercaya dan dikenal lebih banyak orang. Jadi biasanya kalau produk baru menunjukkan produk baru, dia mencari followers, dia menyewa selebgram atau bahkan artis-artis untuk mempromosikan produknya. Kesimpulan pada materi mata kuliah manajemen pemasaran ini adalah dengan memahami materi ini Anda dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang manajemen pemasaran, khususnya dalam konteks pengembangan UMKM di pasar modern dan terintegrasi digital. Jadi setelah kita memahami tadi mengenai strategi pengembangan UMKM menuju pasar modern dan terintegrasi digital, di sini ada tugasnya yaitu buat makalah. Jadi susunlah makalah dengan struktur pendahuluan, pembahasan, implementasi dan kesimpulan. Pastikan setiap bagian ditulis secara lengkap dan sistematis. Kemudian buatkan soft copy dan slide PPT. Kumpulkan tugas dalam bentuk soft copy, dokumen digital, dan buat slide presentasi PPT untuk dipresentasikan
minggu depan. Kemudian sertakan akan referensi, cantumkan referensi sumber yang digunakan dalam bentuk daftar pustaka yang lengkap dan sesuai format penulisan ilmiah. Dan yang terakhir adalah deadline pengumpulan, jadi file dikumpul paling lambat sehari sebelum jadwal presentasi. Jadi diharapkan semua tugasnya dikumpul sebelum perkuliahan dimulai. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam perkuliahan ini. Saya berharap bahwa materi ini dapat bermanfaat bagi Anda dalam mengembangkan karir dan bisnis Anda di masa depan. Jadi dengan demikian perkuliahan ini hari ini telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat mengakhiri pekan dan semoga sukses dalam mengembangkan bisnis dan karir kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.